pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyus Bola. Edisi kali ini kami awali dengan berita sepak bola nasional. Ex-pelatih timnas Uzbekistan Timur Kapace tengah menjadi sorotan. Dirinya semakin gencar dikaitkan dengan kursi kepelatihan Garuda usai meninggalkan jabatannya. Informasi lainnya pemirsa, kita beralih ke sepak bola Asia. Polemik naturalisasi Malaysia terus berlanjut. Kali ini, Menpora Malaysia dengan tegas menolak untuk membantu FAM membayar denda ke FIFA. Pemirsa, inilah Wanyus Bola selengkapnya. Perjuangan timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 berakhir. Pasukan Garuda Asia gagal lolos sebagai peringkat 3 terbaik usai Paraguay dan Republik Irlandia bermain imbang. Timnas Indonesia U17 dipastikan tersingkir dari ajang Piala Dunia U17 2025 setelah Paraguay bermain imbang 0-0 melawan Republik Irlandia di lapangan 5 Aspire Zone Selasa 12 November 2025. Hasil tersebut membuat Paraguay mengamankan satu tempat di babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Tambahan 1 poin itu sekaligus menutup peluang Garuda Asia untuk melaju ke fase gugur. Sebelumnya, posisi Indonesia di klasemen peringkat 3 terbaik sempat turun dari urutan 9 ke 10 usai Uganda mengalahkan Prancis 1-0 di grup K. Sempat ada harapan tipis bagi Indonesia untuk lolos dengan syarat Paraguay dan Arab Saudi kalah telak, setidaknya dengan selisih 6 gol pada laga terakhir masing-masing. Namun, skenario tersebut pupus setelah Paraguay menahan imbang Irlandia. Dengan hasil itu, peluang Indonesia dipastikan berakhir. Meskipun Arab Saudi kalah dari Mali, posisi peringkat 9 tetap menjadi milik Meksiko, sehingga Indonesia tidak dapat melangkah lebih jauh. Diketahui selama tampil di Piala Dunia U17 2025, Timnas Indonesia U17 mengoleksi 3 poin dari 3 pertandingan. Satu-satunya kemenangan diraih saat menundukkan Honduras 2-1 pada laga terakhir grup H yang merupakan sebuah pencapaian bersejarah bagi Indonesia di ajang ini.
Sementara itu, pada dua laga sebelumnya, skuad asuhan Nova Arianto kalah 1-3 dari Zambia dan takluk 0-4 dari Brasil. Namun di balik tersingkirnya Garuda Muda, penampilan Evandra Florasta dan rekan-rekannya tetap menjadi kebanggaan tersendiri bagi publik tanah air yang menyaksikan perjuangan mereka di panggung dunia. Usai tampil gemilang dalam debutnya di Timnas Indonesia U17, kiper muda Mike Rajasa mendapat pujian langsung dari pelatih Nova Arianto. Nova mengakui penjaga gawang FC Utrecht itu menunjukkan potensi besar memperkuat Garuda Muda di ajang Piala AFF serta Piala Asia U17 mendatang. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto mengungkapkan kepuasannya terhadap performa debutan muda Mike Rajasa Hopen Brewers saat menghadapi Honduras pada laga pamungkas Grup H Piala Dunia U17 2025 di Doha, Senin 10 November 2025 malam. Bertanding di lapangan 2 Aspire Zone, skuad Garuda Muda meraih kemenangan tipis 2-1 atas Honduras. Mike tampil sejak menit awal dan menuntaskan laga selama 90 menit. Pertandingan tersebut menjadi debut perdananya di turnamen setelah dua laga sebelumnya posisi kiper diisi oleh Dava Al-Ghasemi. Nova menilai penampilan Mike sudah sesuai dengan harapan tim pelatih. Dirinya menilai kiper muda itu menunjukkan potensi besar serta gaya bermain yang cocok dengan karakter tim. Pelatih asal Semarang itu juga menambahkan, dengan usia yang masih muda, Mike memiliki peluang besar untuk terus berkembang dan menjadi andalan tim nasional di masa depan. Kiper FC Utrecht tersebut bahkan masih memenuhi syarat untuk membela timnas U17 di Piala AFF U17 maupun Piala Asia U17 mendatang. Meski berhasil menaklukkan Honduras, kemenangan tersebut belum cukup memastikan langkah Indonesia ke babak 32 besar. Garuda Muda kini menempati peringkat ke-9 dalam klasemen mini peringkat ketiga terbaik dengan 3 poin dari selisih gol -5. Kans Indonesia masih terbuka meski tipis dan harus bergantung pada hasil Arab Saudi kontra Mali di grup L atau Paraguay lawan Irlandia di grup J.
Pemain timnas Indonesia Mauro Zylstra menunjukkan komitmen luar biasa untuk membela Garuda Muda di SEA Games 2025 Thailand. Meski turnamen tersebut tidak masuk dalam kalender FIFA, Zylstra tetap mengotot meminta restu dari klubnya agar dapat memperkuat timnas Indonesia U22. Pemain timnas Indonesia Mauro Zylstra menunjukkan tekad kuat untuk membela timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025. Meski turnamen yang digelar di Thailand pada 9 Desember 2025 itu tidak masuk dalam agenda resmi FIFA, Zylstra tetap berusaha keras agar klubnya FC Volendam bersedia melepasnya. Sesuai regulasi FIFA, klub berhak menolak melepas pemainnya untuk ajang di luar kalender resmi Federasi Dunia tersebut. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat Zylstra. Dirinya bahkan mengaku sudah berbicara langsung dengan pihak klub agar diberikan izin tampil bersama Garuda Muda hingga turnamen berakhir. Kini, sang pemain tinggal menunggu respons dari manajemen FC Volendam. Diketahui kegigihan Zylstra kian terlihat dari kesediaannya bermain untuk timnas Indonesia U22 meski sebelumnya sudah mencatatkan caps bersama timnas senior. Menurutnya, tampil bersama skuad muda menjadi cara terbaik untuk beradaptasi dengan gaya permain sepak bola Indonesia. Sebelum tampil di SEA Games 2025, timnas Indonesia U22 dijadwalkan melakoni 2 laga uji coba menghadapi Mali U22 di Stadion Pakansari Bogor pada 15 dan 18 November 2025. Skuad Garuda Muda dipastikan tidak akan dibubarkan usai FIFA Matchday, sehingga Zylstra memerlukan izin klub untuk tetap bergabung hingga ajang multi-event tersebut berakhir. Sementara itu di SEA Games 2025, Indonesia tergabung di grup C bersama Myanmar, Filipina, dan Singapura. Tim asuhan Indra Syafri itu wajib finish sebagai juara grup atau runner-up terbaik. Untuk bisa melangkah ke babak semifinal dan menjaga asa merebut kembali medali emas.
Mantan pelatih Uzbekistan Timur Kapace memberi isyarat siap menangani timnas Indonesia setelah resmi meninggalkan jabatannya. Pelatih berusia 43 tahun itu terbuka untuk menerima tawaran dari PSSI dan siap langsung bekerja jika dipercaya memimpin skuad Garuda. Mantan pelatih timnas Uzbekistan Timur Kapace memberi sinyal kuat bahwa dirinya siap melatih timnas Indonesia. Dalam wawancara eksklusif bersama National News Agency of Uzbekistan, Kapace membeberkan alasan dibalik keputusannya meninggalkan Uzbekistan. Rencana masa depannya, hingga keinginan untuk segera kembali menjadi pelatih kepala. Sang pelatih sebelumnya resmi meninggalkan timnas Uzbekistan setelah Federasi Sepak Bola setempat menunjuk Fabio Cannavaro sebagai pelatih baru pada Oktober lalu. Meski sempat diminta bertahan untuk membantu proses adaptasi Cannavaro, juru taktik itu menolak dan memilih fokus melanjutkan karir sebagai pelatih utama. Menurut sejumlah laporan di Uzbekistan, Kapace memang sudah berniat hengkang sejak awal. Ia menolak posisi asisten pelatih karena ingin berkembang lebih jauh dan memimpin tim secara penuh. Keputusannya itu rupanya membuka banyak peluang baru termasuk tawaran dari Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI yang disebut tertarik merekrutnya untuk memimpin skuad Garuda. Tak hanya itu, dukungan publik Indonesia juga mengalir deras. Kolom komentar media sosial milik Kapace, terutama di Instagram, ramai oleh seruan netizen yang ingin melihatnya menukangi timnas Indonesia. Menanggapi hal tersebut, sang pelatih tidak menutup minatnya. Ia mengaku siap jika dipercaya memimpin skuad Garuda dan bahkan menyatakan kesiapannya untuk mulai bekerja dalam waktu dekat. Pernyataan itu semakin memperkuat rumor bahwa PSSI tengah mempertimbangkan Kapace sebagai kandidat utama pelatih baru timnas Indonesia. Dengan pengalaman internasional serta rekam jejak impresif saat membawa Uzbekistan tampil solid di kualifikasi Piala Dunia 2026, Kapace dinilai cocok melanjutkan proyek jangka panjang Garuda dalam upaya menembus level sepak bola Asia yang lebih tinggi.
Persib Bandung tengah menjadi sorotan. Rumor menyebut klub asal Jawa Barat itu dikaitkan dengan pemilik Manchester City. Namun benarkah kabar tersebut atau sekedar isu yang beredar? Isu ketertarikan City Football Group atau CFG, induk perusahaan yang menaungi Manchester City terhadap klub asal Indonesia, Persib Bandung, semakin santer diperbincangkan publik. Rumor ini mencuat setelah disebut adanya pertemuan antara perwakilan CFG dan manajemen Persib di Bangkok pada Oktober lalu. Pertemuan tersebut disebut-sebut sebagai bagian dari strategi besar CFG untuk memperluas jaringan bisnisnya di kawasan Asia Tenggara. Sebagai informasi, City Football Group telah memiliki sejumlah klub di berbagai belahan dunia, seperti Manchester City, New York City FC, Melbourne City FC, Mumbai City FC, Yokohama F. Marinos, Girona FC, hingga Palermo FC. Namun sejauh ini, kawasan Asia Tenggara belum masuk dalam portofolio kepemilikan mereka. Disinilah nama Persib Bandung muncul sebagai kandidat potensial yang dianggap ideal untuk ekspansi CFG di wilayah tersebut. Daya tarik Persib Bandung dinilai cukup kuat. Klub berjuluk Maung Bandung itu memiliki basis supporter terbesar di Indonesia. Kondisi finansial yang stabil serta nilai komersial yang terus meningkat seiring performa apik mereka di kancah Asia. Penampilan impresif Persib di ajang AFC Champions League 2, termasuk kemenangan dramatis 3-2 atas Langor FC di Malaysia, disebut menjadi momentum yang menarik perhatian CFG. Selain hasil pertandingan, performa tersebut dinilai menunjukkan karakter dan mental juara dari tim asuhan Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu dikenal mampu membangun semangat juang tinggi di skuadnya. Menurut sumber internal, atmosfer ruang ganti Persib usai laga tersebut begitu emosional. Hodak memberikan motivasi keras di jeda babak pertama yang kemudian membakar semangat para pemain untuk bangkit dan meraih kemenangan penting di laga tandang itu. Selain faktor prestasi, nama Eliano Reinders juga turut menjadi sorotan. Penampilan gemilangnya bersama Persib bahkan ramai diperbincangkan di Belanda, terutama karena dukungan keluarga besarnya. Dari sisi bisnis, ambisi besar Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan yang merupakan pemilik Manchester City diyakini menjadi pendorong utama rencana ekspansi CFG ke Asia Tenggara. Dengan kekayaan luar biasa, Sheikh Mansour disebut ingin menjadikan CFG sebagai kekuatan global yang dominan, termasuk di kawasan ini. Jika akuisisi Persib Bandung benar-benar terwujud, klub kebanggaan Jawa Barat itu berpotensi mendapatkan banyak manfaat. Mulai dari manajemen berstandar internasional, teknologi latihan modern, hingga jaringan scouting global yang dapat meningkatkan kualitas tim secara signifikan. Meski demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari kedua belah pihak. Namun sejumlah sumber menyebut bahwa hubungan antara CFG dan Persib Bandung tinggal menunggu waktu untuk diumumkan secara resmi. Skandal naturalisasi timnas Malaysia kembali memanas. Dikabarkan Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia Hana Yeo dengan tegas tidak akan membantu FAM melunasi denda FIFA senilai 7,3 miliar rupiah.
Skandal naturalisasi pemain di tubuh timnas Malaysia terus menjadi sorotan publik setelah muncul kabar bahwa pemerintah Malaysia membantu Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM membayar denda yang dijatuhkan FIFA. Namun kabar tersebut langsung dibantah oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia, Hannah Yeoh. Sebelumnya, FAM dijatuhi sanksi oleh FIFA akibat pelanggaran dalam proses naturalisasi 7 pemain yang tidak memiliki garis keturunan Malaysia. Tujuh pemain tersebut dilarang tampil di kompetisi internasional selama 1 tahun terhitung sejak akhir September lalu. Selain itu, FAM juga dikenai denda sebesar 350.000 franc Swiss atau sekitar 7,3 miliar rupiah atau setara 1,9 juta ringgit Malaysia. Isu kemudian merebak bahwa Kementerian Olahraga Malaysia turut membantu melunasi denda tersebut menggunakan anggaran negara. Pasalnya, pemerintah Malaysia sebelumnya telah mengalokasikan dana sebesar 15 juta ringgit untuk operasional tim nasional menjelang kemungkinan keikutsertaan di Piala Asia 2027. Menpora Hannah Yeoh dengan tegas membantah kabar tersebut. Dirinya menegaskan dana pemerintah tidak akan digunakan untuk membayar denda. Hannah juga menegaskan pemerintah tidak akan ikut campur dalam urusan internal FAM. Menurutnya, keterlibatan pemerintah justru berpotensi memicu sanksi tambahan dari FIFA karena dianggap sebagai bentuk intervensi negara terhadap Federasi Sepak Bola Nasional. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Bola berikutnya. Setiap hari pukul 8:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.